Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Aprilia Imani, NPM 5021032, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami konsep dasar kurikulum. Pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar, supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, telah kurikulum. Telah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar, mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Telah kurikulum dapat menjadi pedoman untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran, dapat memberikan pemahaman kepada pengajar atau guru dalam menjalankan tugasnya, dapat mendorong untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan program pendidikan, dapat membantu dalam menunjang pengajaran supaya lebih baik. Yang selanjutnya, prinsip kurikulum. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang paling dasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai rohnya sebuah kurikulum. Artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya. Kurikulum menjadi tidak bermakna. Prinsip-prinsip kurikulum yaitu A. Prinsip mengevaluasi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Selanjutnya, prinsip kontinuitas perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Artinya, bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, dan tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya, prinsip efisiensi kurikulum yang terlalu menuntut keahlian dan peralatan yang sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis dan suka dilaksanakan. Selanjutnya, prinsip efektivitas merupakan prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah. Keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Kemudian, fungsi kurikulum. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selanjutnya, dasar kurikulum. Dasar kurikulum, konsep dasar dari kurikulum sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran mengajar dan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Secara historis, kurikulum diartikan sebagai alat yang membawa orang dari start menuju finish.
Kemudian tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Kemudian relevansi dengan standar nasional pendidikan. Standar pendidikan nasional dan kurikulum saling mempunyai hubungan yang berketerkaitan. Standar pendidikan nasional menjadi dasar atau sumber untuk perkembangan kurikulum, sedangkan kurikulum merupakan penjabaran dari standar pendidikan nasional itu sendiri. Kemudian kurikulum nasional merupakan kurikulum yang diterapkan di sekolah nasional, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kurikulum nasional dibentuk dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Peran kurikulum dalam sistem pendidikan nasional yaitu bagi peserta didik. Fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.